Selamat rekan-rekan semuanya di mata kuliah statistik. Rekan-rekan semuanya, fokus kita pada perkuliahan hari ini adalah fokus untuk melakukan uji beda parametrik dan non-parametrik. Parametrik sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang 3 uji beda, yaitu one sample t-test, independent sample t-test, dan sample pair t-test. Tiga-tiganya itu harus berdistribusi normal, di mana kemarin kita asumsikan semuanya normal. Hari ini kita akan melakukan suatu solusi ketika memang datanya tidak normal. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah menggunakan uji non-parametrik. Oke, ini adalah sedikit penjelasan tentang uji beda. Uji beda ini menggunakan skala interval dan rasio. Jadi nanti jangan lupa untuk memperhatikan skala yang ada pada SPSS kalian. Ini adalah untuk apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan dengan rata-rata sebuah sampel. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Oke, asumsinya skalanya datanya bersifat interval atau rasio, berdistribusi normal. Ini syaratnya normal. Data per kelompok tidak terdapat outlier. Yang keempat, varians antar kelompok sama atau homogen. Ini ada dan ada yang tidak. Sepengetahuan saya nanti yang ada mungkin adalah terkait dengan uji sampel pair test dan one way ANOVA. Itu nanti ada fitur skedasitasnya. Tetapi di sini fokus kita adalah melakukan uji normalitas bagi one sample t-test, independent sample t-test, sample pair t-test, dan one way ANOVA. Dan ketika mereka terbukti tidak normal, apa yang harus kita lakukan? Oke, pertama uji parametrik one sample t-test. Ini sama seperti pertemuan sebelumnya, kita akan lakukan uji normalitas dan uji one sample t-test. Ujinya seperti apa, Pak? Oke, rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini. Datanya ada sama seperti kemarin bahwa perusahaan pusat yang ada di Jakarta ini sedang melakukan evaluasi kepada cabang yang ada di Surabaya selama 50 bulan. Standar mereka adalah ketika per bulannya di Surabaya ini memiliki omset sebesar 35,5 juta, maka ini patut untuk dilanjutkan. Ketika di bawah 35,5 juta, maka cabang di Surabaya harus ditutup. Oke, sekarang kita lakukan uji one sample t-test. Kita pertama kali adalah melakukan uji normalitas. Analyze, descriptive, explore, kemudian kita masukkan datanya ke dependent list, plotnya normative plots, kemudian kita klik OK. Di sini rekan-rekan semuanya tidak usah perhatikan yang lain, cukup perhatikan tabel ini, test of normality. Ketika nilai normality-nya Kolmogorov Smirnov misalnya, nilainya adalah di bawah 0,05, maka datanya tidak normal. Ketika datanya signifikan, maka datanya tidak normal. Ketika datanya lebih dari 0,05, maka datanya dianggap normal. Oke, kalau signifikan tidak normal, ketika tidak signifikan datanya normal. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa misalnya melakukan analisa parametrik yang seperti ini. Biasanya kan kalau datanya normal, kita bisa melakukan misalnya analyze, compare means, one sample t-test misalnya. Kemudian kita tulis di sini 35,5. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini hasilnya adalah jumlah sampelnya 50 dan ini dikatakan signifikan, jadi ada perbedaan. Tetapi karena datanya tidak normal, kita tidak bisa menggunakan ini. Kita harus menggunakan pendekatan non-parametrik. Oke.
Non parametrik seperti apa, Pak? Oke. Non parametrik di sini adalah kita bisa menggunakan uji binomial. Sehingga catatannya data tidak perlu terbukti normal untuk menggunakan uji one sample t-test dengan non parametrik. Jadi kalau tidak terbukti tidak normal, maka kita langsung bisa menggunakan uji binomial. Oke, kita lakukan analyze. Kemudian seluruh analisa non parametrik ini lokasinya ada di non parametrik ya. Oke, jadi ini analyze non parametric test, legacy dialog, kemudian klik binomial. Jadi yang dilakukan adalah analyze non parametric test, legacy dialog, dan binomial. Nah di sini kita letakkan ke kanan. Cut point-nya di sini silahkan diletakkan 35,5. Kemudian yang 0,5 pun tidak usah diganti karena text proposition ini adalah standarnya 0,05 atau standar kesalahan 5%. Atau standar 0,05 yang biasa kita pakai ini nggak usah dipakai. Ini nggak usah di apa-apakan. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, ketika datanya tidak normal misalnya, seperti ini, maka kita tidak boleh menggunakan one sample t-test parametrik seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan uji binomial. Ketika kita menggunakan uji binomial, ini totalnya sama 50, dan diketahui datanya adalah seed to tail-nya adalah di atas 0,05. Sehingga rata-ratanya ini tidak berbeda. Tidak berbeda dengan 35,5. Jadi di sini rekan-rekan semuanya bisa dilihat bahwa yang lebih kecil atau sama dengan 35,5 ada 18 sampel. Sedangkan yang lebih besar dari 35,5 ada sekitar 32. Sehingga di sini hasilnya tidak signifikan. Oke, hasilnya tidak signifikan untuk uji beda dengan uji binomial. Jadi rekan-rekan semuanya hasilnya tidak signifikan. Sekarang kita akan masuk ke uji yang lanjutnya. Uji yang selanjutnya yang kita lakukan adalah uji parametric independent sample t-test. Oke. Uji parametric independent sample t-test ini rekan-rekan semuanya, uji independent sample t-test ini tadi saya revisi ya. Ketika saudara menggunakan ini, maka saudara juga bisa menggunakan uji homogenitas. Oke, bukan sampel pair. Jadi nanti yang bisa menggunakan adalah independent sample t-test dan one-way ANOVA. Di sini saudara bisa menggunakan pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas. Tapi yang paling penting adalah menggunakan uji normalitas. Baru saudara bisa menggunakan independent sample t-test. Jika tidak terbukti normal, maka disarankan menggunakan uji independent sample t-test dengan non-parametrik. Oke, sekarang kita gunakan analisanya. Rekan-rekan semuanya bisa lihat ya, untuk independent sample t-test, datanya sama seperti yang kita ketahui. Kita sedang membandingkan apakah ada perbedaan sih omset dari CEO yang lulusan dari luar negeri dan dalam negeri. Di mana setelah datanya seperti ini, kita tabulasi seperti ini, kode 1 untuk lulusan luar dan 2 untuk lulusan dalam. Nah, kita tabulasi seperti ini. Kemudian kita lakukan
Oke, rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan melakukan uji independent sampling test. Tapi terlebih dahulu kita lakukan uji normalitas. Sama, rekan-rekan semuanya, kita klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore. Nah, ini CEO-nya diletakkan di sini. Rekan-rekan semuanya perlu perhatikan ya di variable view, bahwa CEO-nya ini pakai scale dan asalnya pakai nominal. Kemudian dimasukkan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan analyze, explore, CO di dependent list, asal di factor list, kemudian plot, kita tentang normality plot, kemudian kita klik OK. Di outputnya, rekan-rekan semuanya, oke. Di sini rekan-rekan semuanya bisa lihat bahwa baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri sama-sama datanya dijustifikasi tidak normal dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov ya. Dikatakan datanya tidak normal, sehingga kita tidak bisa dalam tanda kutip menggunakan analisa data yang seperti ini misalnya. Kita lakukan kayak kemarin, analyze, independent sample test, kemudian kita simpulkan, kemudian kita klik OK. Ternyata datanya adalah signifikan. Ini nggak boleh seperti ini. Karena datanya sudah teridentifikasi tidak normal. Sehingga ya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan uji non-parametrik. Oke? Karena datanya tidak normal, maka kita lakukan uji yang lain. Rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini. Ini adalah studi kasusnya. Karena datanya tidak normal, maka yang kita lakukan adalah uji non-parametrik dengan uji Mann-Whitney. Data tidak perlu terbukti normal untuk menggunakan uji independent sample test dengan non-parametrik. Oke, rekan-rekan semuanya, tadi kita sudah lakukan uji normalitas. Selanjutnya adalah datanya harus homogen. Ini tambahan lagi ya. Oke, yang kita lakukan adalah analyze, kemudian compare mean, one way ANOVA. Rekan-rekan semuanya, di sini CO diletakkan di dependent list, asal diletakkan di faktor, kemudian di optionnya diketikkan homogeneity of variant test. Kemudian kita klik OK. Bisa dilihat di sini rekan-rekan semuanya, type of the homogeneity-nya adalah tidak signifikan. Sehingga dikatakan bahwa datanya adalah homogen. Karena datanya tidak signifikan, sehingga dikatakan homogen. Walaupun homogen, tetapi karena datanya tidak normal, maka kita harus menggunakan uji Whitney.
Oke, seperti yang kita lakukan tadi, kita lakukan uji Mann-Whitney untuk melakukan perbandingan secara non-parametrik. Oke, rekan-rekan semuanya, ini adalah bagaimana cara menggunakan uji beda non-parametrik. Analyze, kemudian kita lakukan non-parametric test, legacy dialog, kemudian pilih independent sample. Di sini CO-nya di tes variabel, asalnya di grouping variabel, define-nya sama. Ini angka 1, ini angka 2, continue. Ini Mann-Whitney U. Kemudian kita klik OK. Oke, rekan-rekan semuanya. Di sini adalah lulusan luar 50, lulusan dalam 50, totalnya 100. Rata-ratanya adalah lulusan luar ini omsetnya 42,65 ya. Sedangkan untuk omsetnya lulusan dalam ada 58,35 atau bisa kita lihat kita sebut miliar misalnya. Oke, di sini adalah ketika melakukan Mann-Whitney-nya, asumsinya adalah tutilnya adalah 0,007 atau di bawah 0,05. Sehingga di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan omset antara lulusan dalam dan lulusan luar negeri, di mana lulusan dalam negeri memiliki omset yang lebih banyak daripada lulusan luar negeri. Kemudian, rekan-rekan semuanya, yang kita perlu pahami adalah uji parametrik dengan sampel hierarchy test. Oke. Ketika saudara menggunakan anti-sample hierarchy test, ini biasanya kita gunakan untuk membandingkan sebelum dan sesudah. Misalnya saudara berikan intervensi kompensasi. Sebelum kasih kompensasi, kinerjanya gimana? Pasca kompensasi seperti apa? Kemudian misalnya metode belajar, atau bukan metode belajar, misalnya saudara pakai sepeda motor baru. Apakah sebelum pakai sepeda motor baru lebih cepat sampai ke kampus, ataukah dengan sepeda motor baru lebih cepat sampai ke kampus? Ini bisa menggunakan sampel hierarchy test. Atau misalnya metode belajar, di mana sesuatu kelas misalnya sebelum dikasih metode belajar nilainya seperti apa, setelah dikasih metode belajar hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti data-datanya harus diuji normalitas dulu. Jika tidak terbukti normal, maka disarankan menggunakan uji sampel hierarchy test dengan non-parametrik. Oke, rekan-rekan semuanya, ini studi kasusnya sama. Ini ada kinerja umum dan intervensi setelah diberikan remunerasi. Seperti apa intervensinya? Ada perbedaan nggak sih sebelum diberikan remunerasi dan sesudah remunerasi? Oke, di sini kita klik sampel hierarchy test. Kemudian kita uji dulu untuk normalitasnya. Kita klik analyze. Kemudian deskripsi statistik, explore. Nah, di sini dua-duanya kita masukkan di sini. Kemudian plot, normality plot to test, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Di sini rekan-rekan semuanya bisa lihat. Oke. Di sini tes normality-nya, signifikansinya adalah di bawah 0,05 semua, sehingga dikatakan signifikan, sehingga datanya dikatakan tidak normal. Apa yang harus kita lakukan ketika datanya tidak normal? Oke, ini adalah studi kasusnya tadi, rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang
Ketika datanya tidak normal, maka kita lakukan uji non-parametric sample paired test. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan dengan uji Wilcoxon. Data tidak perlu terbukti normal untuk menggunakan uji sampel pair dengan non-parametrik, yaitu dengan uji Wilcoxon. Bagaimana cara menggunakan uji Wilcoxon, rekan-rekan semuanya? Oke. Jika rekan-rekan seperti ini ternyata datanya tidak normal nih, sudah kita tahu datanya tidak normal, maka kita tidak boleh, tidak boleh menggunakan seperti ini. Ini tidak boleh kita lakukan ya. Misalnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini adalah pair sample testnya, hasilnya adalah signifikan, sehingga ada perbedaan. Ini nggak boleh dilakukan seperti ini, karena datanya tidak normal. Yang bisa kita lakukan antara lain, ini tidak bisa kita lakukan ya, kita tidak bisa lakukan seperti ini. Tidak bisa dilakukan dengan seperti ini datanya, kemudian diklik OK, kemudian hasilnya seperti ini nggak boleh seperti ini. Ini namanya uji parametrik ketika datanya normal. Kalau datanya terbukti distribusi tidak normal, maka yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan uji Wilcoxon dengan analyze non-parametric test, legacy dialog, ini two related sample atau sampel berpasangan. Kemudian sama, kita lakukan seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini, ketika data tidak normal, maka kita bisa menggunakan uji Wilcoxon. Di sini sama, diketahui totalnya 50, dan bisa kita ketahui bahwa main ring-nya adalah untuk sebelumnya adalah 15,5, kemudian sesudahnya 22,31. Bisa dilihat di sini ya, rekan-rekan semuanya. Kemudian, rekan-rekan semuanya bisa lihat bahwa ketikan pada chip name tutilnya di sini. Oke, di sini nilainya 0,00 atau di bawah 0,05. Sehingga di sini kita bisa justifikasi dengan uji Wilcoxon bahwa data yang tertera bahwa ada perbedaan yang signifikan ketika diberikan intervensi remunerasi untuk karyawan-karyawan itu. Jadi sebelum diberikan remunerasi dan sesudah diberikan remunerasi ada perubahan kinerja. Kita bisa lakukan seperti ini. Jadi rekan-rekan semuanya jangan lupa nanti ketika mengerjakan UAS ternyata dilakukan olah data dan datanya terbukti tidak normal, maka silakan saudara menggunakan uji-uji yang sudah saya jelaskan. Baik, rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita melakukan uji one way ANOVA. Oke. Ketika saudara menggunakan uji one way ANOVA, one way ANOVA ini kita tadi ya, one sample t-test ini hanya untuk satu sampel saja, kemudian independent sample t-test ini untuk membandingkan dua dua objek yang berbeda misalnya, atau dua objek yang berbeda. Kemudian untuk sampel pair t-test adalah untuk membandingkan sebelum dan sesudah waktunya. Tetapi one way ANOVA ini digunakan ketika kita membandingkan lebih dari dua kelompok. Lebih dari dua kelompok, misalnya 3, 4, 5, ini kita gunakan one way ANOVA.
Tetapi sebelum kita menggunakan one way ANOVA, rekan-rekan semua perlu diperhatikan untuk menggunakan one way ANOVA yang uji parametrik, datanya yang pertama harus dilakukan uji normalitas, uji homogenitas. Jika tidak terbukti normal, maka disarankan menggunakan uji one way ANOVA dengan non parametrik. Maksudnya seperti apa nih uji non parametrik? Oke, rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini ya. Ini ada produk A, B, dan C. Nah, kemudian masing-masing produk ini produk A kita berikan angka 1, produk B sama dengan 2, produk C disimbolkan angka 3. Kemudian kita lakukan tabulasi seperti ini. Nah, setelah kita lakukan tabulasi seperti ini, kemudian tugas saudara adalah melakukan perbandingan. Bagaimana Pak caranya? Ini kan sudah di copy ya, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan uji normalitasnya. Deskriptif statistik, explore, seperti ini. Di sini, penjualan dependent list, produknya di sini. Plotnya adalah normality plot, test, continue. Kemudian kita klik OK. Oke, rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini. Untuk data produk A dikatakan normal, tetapi produk B dan C ini dikatakan tidak normal. Sehingga kita tidak bisa rekan-rekan semuanya menggunakan uji parametrik yang biasanya, di mana ujinya juga sekaligus melakukan uji homoskedastisitas. ANOVA, penjualan, produk, post-hoc 2K, continue. Nah, kita tidaklah bisa melakukan seperti ini, rekan-rekan semuanya. One way ANOVA dengan uji parametrik. Ketika walaupun homogenitinya misalnya dikatakan tidak signifikan atau memang datanya homogen, tetapi tidak bisa kita menggunakan uji parametrik karena datanya terbukti tidak normal. Walaupun di sini misalnya dikatakan datanya tidak jauh berubah. Misalnya produk A dan produk B ini bedanya adalah 0,262, produk A dan produk C bedanya adalah sekitar 8,864. Ini perbedaannya. Sehingga dikatakan datanya misalnya tidak berbeda. Tidak ada perbedaan antara produk A, B, dan C. Oke, rekan-rekan semuanya. Oke, di sini 2K-nya juga sama, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, karena nilainya adalah di atas 0,05. Sama rekan-rekan semuanya, ini adalah 0,085. Kalau kita lihat, sama-sama tidak signifikan. Oke, rekan-rekan semuanya, tapi ini tidak bisa dilakukan karena dari data-datanya, data A itu normal, B dan C tidak normal. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan uji non-parametrik. Bagaimana cara melakukan uji non-parametrik, rekan-rekan semuanya? Oke, ini adalah kita menggunakan uji, sebentar.
Rekan-rekan semuanya, uji non parametrik ini dengan one way ANOVA. Yang bisa kita lakukan dengan analisis non parametrik one way ANOVA adalah uji Kruskal-Wallis. Data tidak perlu terbukti normal untuk menggunakan uji one way ANOVA dengan non parametrik. Rekan-rekan semuanya. Data tidak perlu terbukti normal untuk menggunakan uji one way ANOVA dengan non parametrik, yaitu dengan uji Kruskal-Wallis. Bagaimana cara menggunakan uji Kruskal-Wallis, rekan-rekan semuanya? Rekan-rekan semuanya, sekarang bisa dilihat di sini untuk one way ANOVA bisa dilakukan adalah analyze, kemudian non parametrik, baik rekan-rekan semuanya, sekarang bisa diklik analyze, kemudian non parametrik, legacy dialog, kemudian K independent sample. Analyze, non parametric test, legacy dialog, kemudian K independent sample. Oke, rekan-rekan semuanya, sekarang produknya diletakkan di sini, penjualan di grouping variable, ini di angka 1, ini di angka 3. Oke, ini Kruskal-Wallis. Ya, sudah diklik Kruskal-Wallis, kemudian kita klik OK. Baik, rekan-rekan semuanya, tadi ternyata salah ya. Ini lokasinya tidak di sini, tetapi lokasi penjualan di sini, kemudian produknya di grouping variabel, karena produk ini adalah menggunakan data nominal. Kemudian define range-nya, ini 1, kemudian maksimal adalah di angka 3. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini, ini adalah menggunakan Kruskal-Wallis. Ini produk A 50, produk B 51, produk C total 132. Jadi di sini rekan-rekan semuanya, hasilnya adalah tidak signifikan dengan signifikansi 0,065. Sehingga di sini ketika saudara menggunakan Kruskal-Wallis, fokusnya di sini adalah tidak menunjukkan mana yang ada perbedaan atau tidak. Tetapi di sini menunjukkan bahwa terdapat 2 kelompok dari 3 kelompok ya, bahwa terdapat 2 kelompok dari 3 kelompok yang dinyatakan beda. Oke, rekan-rekan semuanya, bisa dilihat di sini bahwa terdapat 2 kelompok yang berbeda dari 3 kelompok. Jadi ketika nilainya tidak signifikan, berarti dikatakan tidak ada kelompok yang berbeda, sehingga semuanya dikatakan sama dengan Kruskal-Wallis test, sehingga dikatakan tidak ada perbedaan dari 3 kelompok atau tidak ada penjualan yang berbeda di antara 3 kelompok tersebut. Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah penjelasan dari saya terkait dengan berbagai uji beda yang bisa digunakan. Jadi ketika saudara ternyata datanya misalnya tidak normal, maka walaupun dilakukan uji homogenitas dan datanya adalah homogen, maka bisa dijustifikasi bahwa data saudara tersebut
tidak normal. Ketika datanya tidak normal, maka silakan menggunakan uji parametrik. Silakan, ketika data tidak normal, silakan menggunakan uji non parametrik. Kalau datanya normal, silakan menggunakan uji parametrik. Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah gambaran terkait dengan one way ANOVA. Jadi ini menguji rata-rata dari 2 sampel dan populasinya berbeda secara signifikan atau tidak. Jadi dari tadi baik one sampel t-test itu hanya 1 sampel, independent sampel t-test itu 2 sampel, kemudian sampel PRT test membandingkan 2 sampel dengan menggunakan 2 waktu yang berbeda sebelum dan sesudah. Kemudian one way ANOVA ini membandingkan lebih dari 2 sampel, 2, 3, 4, 5. Ini menggunakan one way ANOVA. Dikatakan signifikan jika signifikansi di bawah 0,05. Dianggap tidak signifikan jika signifikansinya di atas. Dianggap signifikan jika nilainya di bawah 0,05 dan dikatakan tidak signifikan jika signifikansinya di atas 0,05. Ya, rekan-rekan semuanya ketika melakukan one way ANOVA atau ANOVA one way, rekan-rekan semuanya bisa berfokus pada signifikansi yang ada pada ANOVA-nya. Ini menunjukkan signifikansi atau tidak. Baik, rekan-rekan semuanya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.